Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sejarah, yaitu masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ini salah satu peninggalan-peninggalan agama Hindu yang ada di Indonesia. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu kita akan membahas kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya yaitu 4.3, yaitu mengolah informasi tentang berbagai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha serta pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian indikatornya, yang pertama menganalisis teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Van Lier. Kemudian yang kedua menganalisis teori kesatria yang dikemukakan oleh F.D. Kabus. Kemudian menganalisis teori Waisa yang dikemukakan oleh N.J. Krum. Kemudian masuknya agama Hindu dan Buddha ini yang ada di Indonesia. Yang pertama agama Hindu. Agama Hindu ini memang lahir bersamaan dengan masuknya bangsa Arya ke India. Kemudian kitab suci agama Hindu disebut Weda. Kemudian ada 3 dewa umat Hindu yang disebut Trimurti. Ini termasuk salah satu agama Hindu ya. Kemudian sistem sosial umat Hindu terdiri dari 5 kasta. Jadi inilah ya, agama Hindu, ciri khas dari agama Hindu yang ada. Kemudian agama Buddha. Agama Buddha ini lahir sebagai reaksi dari agama Hindu. Kemudian agama Buddha dibawa oleh Siddhartha Gautama. Dan kitab suci agama Buddha disebut Tripitaka. Itu terdapat 2 aliran dalam agama Buddha, yaitu Mahayana dan Hinayana. Kemudian teori ya, teori masuknya agama Hindu-Buddha. Yang pertama tadi yaitu teori Brahmana oleh J.C. Van Lier. Ini lihatlah, masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia ini dibawa oleh kaum Brahmana. Nah, ini terbukti yaitu adanya prasasti yang ada di Indonesia ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Nah, karena cuma kaum Brahmana sajalah yang bisa menguasai huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, sehingga oleh Van Lier tadi dikemukakan bahwa yang membawa agama Hindu-Buddha ini adalah kaum Brahmana. Ini teori yang dikemukakan oleh Van Lier tadi. Kemudian teori yang dikemukakan oleh N.J. Krum, yaitu tentang teori Waisa. Nah, ini orangnya bisa lihat. Lah, katanya N.J. Krum bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia ini di bawah oleh kaum Waisa atau pedagang. Lah, ini terbukti adanya bahwa orang Indonesia tadi berhubungan dagang dengan orang-orang India, sehingga dengan adanya perdagangan tadi bisa menyebabkan masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia tadi. Sehingga sambil berdagang dia ingin menyampaikan agama-agama ya dari India tadi. Akhirnya diketok tularkan kepada kaum-kaum pedagang yang lain. Kemudian buktinya teori ini adalah adanya perkampungan para pedagang di India yang ada di Sumatera sana. Jadi di dalam Sumatera tadi ada perkampungan orang-orang India. Jadi kaum-kaum pedagang orang India tadi lah di sana memeluk agama Hindu dan Buddha tadi ya.
Sehingga inilah bukti yang disampaikan oleh Ensikrum tadi. Kemudian teori yang lain seperti teori kesatria oleh F.D. Kabus. Nah, ini orangnya. Jadi masuknya agama Hindu Buddha ini katanya dibawa oleh para prajurit. Karena orang-orang dahulu itu ingin menguasai daerah-daerah yang lain, ingin menguasai perdagangan, tentu membawa prajurit. Nah, dengan adanya prajurit yang ditugaskan ke wilayah-wilayah yang lain untuk menguasai daerah yang dianggap subur, maka dia sambil membawa agama yang dipeluknya, akhirnya disampaikan kepada kaum-kaum yang dikuasainya tadi. Nah, ini adanya konflik. Yang kedua, adanya konflik terjadi di India. Ini membuat para ksatria menyebar sampai ke Indonesia. Karena di India tadi terjadi pergolakan, peperangan, akhirnya para bangsawan tadi melarikan diri sampai ke Indonesia tadi. Nah, itulah di Indonesia akhirnya menetap di sini dan menyampaikan agama-agama yang dibawanya tadi. Nah, ambisi dan semangat berpetualang biasanya itu dimiliki oleh kaum ksatria atau bangsawan. Ini bisa dilakukan oleh para bangsawan yang semangatnya tinggi sekali sehingga pengen bertualang untuk ke daerah-daerah lain, akhirnya bisa menyampaikan agama-agama yang dimilikinya tadi. Kemudian konsep kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia ini ya, yang pertama kita lihat Kutai. Di Kutai itu di daerah Kalimantan Timur. Kemudian Tarumanegara ini di daerah Jawa Barat. Ya, kalau mungkin di sekitar, kalau sekarang di sekitar Jakarta itu ya. Kemudian Kalingga di Jawa Tengah ini. Kemudian Sriwijaya di daerah Sumatera. Kita lihat ya, yang pertama tadi Kerajaan Kutai. Di tempat Kerajaan Kutai, kalau lihat di sini petanya lihat. Nah, ini Kutai ini di daerah Kalimantan Timur. Ini termasuk salah satu kerajaan tertua di Indonesia, agama Hindu tadi ya. Nah, bukti yang menunjukkan bahwa ada kerajaan Kutai tadi, ini ada prasasti Yupa, diperkirakan muncul pada abad ke-5 Masehi atau lebih kurang 400 Masehi. Nah, bukti yang lain menunjukkan adanya 7 buah prasasti Yupa yang menyebutkan bahwa ini prasasti Jopa, ini silsilah daripada raja-raja daripada kerajaan Kutai. Jadi kerajaan Kutai ini yang pertama adalah Kudungga ya. Lah Kudungga ini mempunyai yaitu anak Aswawarman. Aswawarman ini mempunyai anak 3. Yang terkenal adalah Muawarman yang dinobatkan sebagai raja yang ketiga tadi. Sehingga pada masa Raja Mulawarman ini daerah Kutai sangat makmur sekali dan sangat maju sekali. Karena disebutkan bahwa dalam prasasti tadi Raja Mulawarman ini mengorbankan emas dan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Ini menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan di situ sangat subur sekali itu ya. Nah, ini kehidupan politiknya ya di daerah kerajaan Kutai tadi. Kemudian ekonomi ya. Ekonomi di kerajaan Kutai di sini adalah pertanian dan perdagangan ya. Karena dia di kerajaan Kutai tadi yaitu dekat Sungai Mahakam ya, merupakan sungai yang cukup besar untuk bisa sampai masuk ke dalaman ya, sehingga para pedagang-pedagang tadi bisa masuk ke kerajaan Kutai tadi melalui Sungai Mahakam. Kemudian budaya, jadi budaya kerajaan Kutai tadi yaitu ada budaya yaitu upacara keagamaan, yaitu di sana yang disebut dengan upacara Pratyastoma. Ini ada upacara-upacara karena prasasti Kutai seperti Yupa tadi sebagai tempat upacara pemujaan para dewa.
Kemudian kerajaan yang kedua yaitu kerajaan Tarumanegara. Bisa lihat letaknya di sini di daerah Jawa Barat. Ya mungkin sekitar Jakarta sekarang ini ya. Sebelah utara Pulau Jawa, sebelah barat dan sebelah utara Pulau Jawa tadi. Bisa lihat di sini ya. Nah, diperkirakan letak kerajaan Tarumanegara ini berkembang antara tahun 400 sampai 600 Masehi. Ya ini cukup lama sekali ya. Ini setelah kerajaan Kutai, maka muncullah kerajaan Tarumanegara. Rajanya di sini adalah Purnawarman ya. Jadi Purnawarman ini termasuk salah satu kerajaan agama Hindu yang ada di daerah Indonesia tadi, ya tepatnya di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat. Dia juga memberikan korban 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Lah, sumber sejarahnya ya di dalam kerajaan Tarumanegara ini ada berita Cina. Berita Cina yang dibawa oleh Pahin, kemudian Desui, kemudian Detang. Nah ini berita-berita Cina yang dibawa, ada sumber sejarah yang mengatakan bahwa ada kerajaan Tarumanegara tadi. Kemudian sumber sejarah yang lain seperti prasasti. Jadi kerajaan Tarumanegara mempunyai prasasti seperti prasasti Ciarutiun, kemudian kebun kopi, kemudian prasasti Jambu, kemudian prasasti Muara Ciatin, kemudian prasasti Pasir Awi, kemudian prasasti Cindang Hyang, dan yang terakhir yaitu prasasti Tugu. Nah ini prasasti-prasasti bukti bahwa ada kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia ini setelah kerajaan Kutai tadi, yaitu raja yang bernama yaitu Purnawarman. Nah, prasasti kerajaan Tarumanegara bisa kalian lihat di sini ya. Ini merupakan namanya Ciarutiun. Ini ada bekas telapak kaki Dewa Wisnu nih, katanya Dimas Wisnu ini. Bisa lihat di sini ya. Kemudian prasasti kebun kopi. Ini bisa lihat kalian di sini. Yang ketiga yaitu prasasti Jambu. Yang keempat yaitu prasasti Tugu. Nah inilah prasasti-prasasti pada zaman kerajaan Tarumanegara yang membuktikan bahwa kerajaan Tarumanegara dulu ada. Ini karena adanya bukti-bukti yang dilakukan oleh raja-raja kerajaan Tarumanegara tadi. Kemudian yang ketiga yaitu kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia, yaitu kerajaan Kalingga atau Raja Huling. Yaitu kalian bisa lihat di sini petanya, yaitu di daerah Jawa Tengah. Yaitu ratunya yaitu ratu itu perempuan ya, ratunya ya namanya Ratu Sima ini. Dia sangat bijaksana dan adil sekali ya. Lah bukti yang menunjukkan bahwa ada kerajaan Huling tadi, ini sumber sejarahnya atau buktinya ini adanya Tukmas. Ini menunjukkan bahwa peninggalan-peninggalan pada masa kerajaan Kalingga. Nah ini. Kemudian Sujomerto. Nah ini. Kemudian ada patung budaya ya, patung Buddha. Lah kehidupan masyarakat Kalingga atau Huling yaitu perdagangan dan pelayaran. Kalau kita lihat ekonomi, kemudian Kalingga merupakan daerah penghasil kulit penyu dan emas, perak, kemudian cula badak dan gading gajah yang diperjualbelikan pada orang-orang asing ya, seperti orang-orang India tadi. Kemudian sosial, faktor sosialnya bisa lihat di sini. Perdagangan dan pelayaran.
Jadi Kalingga ini merupakan daerah penghasil kulit penyu atau emas, perak maupun cula badak dan gading gajah tadi. Ini sehingga aktivitas daripada orang-orang daerah Kalingga tadi yaitu perdagangan, ya, kebanyakan perdagangan, yaitu karena penghasil kulit penyu dan emas, perak dan lain tadi yang bisa digunakan untuk saling berhubungan dengan orang-orang lain. Kemudian kerajaan yang keempat itu setelah Kutai, Tarumanegara, Holeng atau Kalingga, kemudian kerajaan Sriwijaya. Nih, bisa lihat bahwa kerajaan Sriwijaya ini tepatnya di daerah Sumatera, tapi belum pasti di mana tempatnya karena sejarah belum bisa membuktikan, atau di Jambi maupun di Palembang ini. Mungkin di tengah-tengahnya ya. Cuma di dalam peta mungkin wilayah yang daerah yang sampai di Malaysia, kemudian wilayahnya sampai di Kalimantan Barat, kemudian sampai di Sunda Kelapa. Ini wilayah kekuasaan daripada kerajaan Sriwijaya. Lah, kerajaan Sriwijaya ini berkembang pada abad ke-7 sampai 15 Masehi. Ini cukup lama sekali ya. Nah, kalau bisa lihat sumber sejarahnya kerajaan Sriwijaya yaitu berita luar negeri. Seperti bisa lihat yaitu Itsing. Ini Sing ya. Kemudian Desung, berita Arab yang membuktikan bahwa ada kerajaan Sriwijaya tadi. Kemudian bukti yang lain sumber sejarah yang membuktikan bahwa ada kerajaan Sriwijaya yaitu adanya prasasti. Yang pertama seperti prasasti Kedukan Bukit. Kemudian yang kedua Talang Tuo. Kemudian Telaga Batu, Kota Kapur, Karang Birahi, Palas Pasemah, dan Linggor. Nah, ini salah satu beberapa prasasti yang ada di kerajaan Sriwijaya membuktikan bahwa kerajaan Sriwijaya ini telah berdiri abad ke-7 tadi sampai 15. Lah, kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya ini bisa dibuktikan yaitu adanya pusat perdagangan ya. Ini yaitu pelabuhan Transito. Kemudian kerajaan besar dan makmur. Ini kehidupan, karena kerajaan Sriwijaya tadi yaitu kebanyakan ya nelayan ya, kehidupan ekonominya nelayan ya. Sehingga ada pelabuhan-pelabuhan Transito sebagai nelayan dan perdagangan sebagai tempat singgahnya para pedagang-pedagang asing. Sehingga ini hasil-hasil bumi dari kerajaan Sriwijaya bisa ditukar dengan bahan-bahan yang lain dari luar negeri tadi. Nah, inilah pelajaran sejarah pada hari ini. Mungkin anak-anak bisa mengembangkan sendiri karena waktunya terbatas, bisa melalui cari di internet atau di buku-buku perpus atau media yang lain yang bisa menunjang untuk bertambahnya daripada pengetahuan tentang sejarah kerajaan-kerajaan atau masuknya agama Hindu Buddha dan budaya-budayanya tadi. Itulah ya, karena waktu terbatas saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.